Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah, kembali kita bertemu setelah terpisah oleh pandemi. Dan alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kemudahan kembali bisa bertemu pada kajian di Masjid Al-Ukhuwah ini. Kita lanjutkan kitab Mujmal Usul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin ke-8 dari bab yang kedua. Al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wa kullu ma sahha fihi minal akhbar, dan semua yang telah sahih dari khabar, dari dalil. Wa bima yataqaddamuhu minal alamati wal asyrab, dan tanda-tanda hari kiamat yang mendahuluinya. Akhal Islam, beriman kepada hari akhirat adalah merupakan perkara yang rukun iman yang keenam, di mana seseorang tidak sah keimanannya kecuali dengan ini. Kita yakin dan wajib yakin bahwa setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita akan dibangkitkan, dan kemudian kita akan diberikan oleh Allah balasan di hari akhirat. Yang ada adalah pembalasan dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman, beramal solih, diberikan oleh Allah balasan surga. Orang yang berbuat maksiat, keburukan, Allah berikan kepada mereka balasan neraka. Dan hari itu adalah hari keadilan. Maka kewajiban kita ya akhal Islam, berusaha untuk memperkuat keimanan kita kepada hari akhirat ini. Karena banyak di antara kita ketika ditanya, kamu beriman kepada hari akhirat? Jawab, beriman. Tapi aneh, keimanan dia kepada hari akhirat tidak menjadikan dia menjauhi maksiat. Keimanan kepada hari akhirat tidak menjadikan kita semangat di dalam beramal saleh. Padahal kita yakin akan ada surga, ada neraka. Subhanallah, akhal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhi, beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah merupakan sumber kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik
Tapi bagi siapa? Apakah setiap orang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Tidak. Siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Allah mengatakan liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan Allah wal yaumil akhir, dan kehidupan akhirat. Tapi yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, mereka hanya orang-orang yang beriman dan mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Adapun orang yang mengharapkan dunia dan tidak mengharapkan kehidupan akhirat, dia tidak akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladannya. Karena keimanan kita kepada hari akhirat, itulah yang memberikan kekuatan kita untuk sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Coba antum lihat, ada orang yang diberikan oleh Allah ujian berat, tapi ia sabar, Masya Allah. Ketika ditanya, kok kamu bisa sih sabar, padahal ujian kamu berat sekali? Apa jawabnya, Pak? Saya berharap pahala di sisi Allah. Kenapa dia bisa sabar? Karena ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Orang kaya raya yang diberikan oleh Allah kenikmatan, kemudian dia bersyukur kepada Allah, dia gunakan kekayaannya di jalan Allah untuk berinfak, membantu fakir miskin, membantu orang-orang susah. Padahal dia mencari kekayaan dengan peluhnya, dia mencari kekayaan dengan kelelahan, tapi kemudian ia berikan cuma-cuma kepada fakir miskin, ia berikan secara gratis kepada orang-orang susah. Mungkin menurut para pecinta dunia akan berkata apa? Kamu ngapain cari dunia capek-capek, kemudian kamu berikan secara cuma-cuma kepada fakir miskin? Ngapain? Mendingan kamu nikmati aja buat diri kamu sendiri. Tapi orang yang beriman kepada hari akhirat tidak. Ya, saya lelah memang mencari harta, dan saya berikan kepada fakir miskin karena saya berharap yang lebih besar dari itu. Apa itu? Surga. Masya Allah. Lihat saudaraku, keimanan kepada hari akhirat menimbulkan kedermawanan di hati. Keimanan kepada hari akhirat, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, menimbulkan jiwa-jiwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia sendiri, walaupun tidak ada orang yang melihat, dia tidak berani untuk memaksiati Allah Azza wa Jalla. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, silakan bandingkan antara orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Anda akan dapatkan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat tidak peduli. Maksiat ia lakukan, kezoliman ia lakukan, keburukan ia lakukan, karena ia tidak yakin ia akan kembali kepada Allah. Dia tidak yakin akan adanya hari pembalasan, ya akhwal Islam. Nah, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, penting sekali kita beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, ya akhi. Lalu bagaimana beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat? Di sini beliau menjelaskan
dan mengimani semua dalil-dalil yang sahih tentang apa saja yang terjadi pada hari kiamat. Demikian pula tanda-tanda hari kiamat. Berarti beriman kepada hari akhirat. Pembahasannya cukup panjang ini, Pak. Sekarang yang akan kita bahas yaitu membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya akhi, Rasulullah SAW mengabarkan akan tanda-tanda hari kiamat. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan semua terjadi. Dan tanda hari kiamat ini sebagai apa? Sebagai bukti yang sangat kuat akan adanya hari akhirat, ya akhwal Islam. Tanda hari kiamat, akhi, ada dua macam, sebagaimana antum ketahui. Yang pertama, tanda hari kiamat kecil, asyratus sa'ah as-sughra. Yang kedua, tanda hari kiamat yang besar, asyratus sa'ah al-kubra. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu tanda hari kiamat yang kecil. Tanda hari kiamat yang kecil dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, tanda hari kiamat yang telah terjadi dan tidak akan lagi terjadi. Tanda hari kiamat yang telah terjadi dan tidak akan lagi terjadi. Contohnya apa, Pak? Rasulullah SAW bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitung 6 perkara sebelum hari kiamat. Yang pertama, kata Rasulullah, mauti, kematianku. Jadi tanda hari kiamat kecil yang pertama adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah terjadi. Yang kedua, Fathu Baitul Maqdis, yaitu dikuasainya Baitul Maqdis. Dan itu terjadi di zaman siapa? Di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah. Yang ketiga, wabah di Syam, yaitu wabah penyakit ta'un yang dikenal dengan ta'un Amwas, yang di situ banyak kaum muslimin meninggal dunia, sekitar 25.000 kaum muslimin, di antaranya sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Di antara tanda hari kiamat akhwal Islam yang telah berlalu dan tidak akan terjadi lagi, yang Rasulullah kabarkan, di antaranya yaitu munculnya api dari negeri Hijaz. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Satakhruju narun min ardil Hijaz." Akan keluar api yang sangat besar dari negeri Hijaz. Tudhi'u a'naqal ibil bi Busra. Saking besarnya, ya. Saking besarnya api tersebut sampai-sampai menyinari unta-unta yang ada di negeri Busra. Busra itu Syam. Dan ternyata itu sudah terjadi di tahun 654 Hijriah, di zaman Imam Nawawi. Dan Al-Imam Ibnu Katsir pun menceritakan tentang kisah itu, di mana di awal sebelum keluarnya api itu terjadi gempa bumi yang dahsyat, Pak.
selama 3 hari lamanya di kota Madinah. Sampai-sampai penduduk kota Madinah saat itu menganggap akan terjadi hari kiamat. Setelah 3 hari terjadi gempa bumi, tiba-tiba muncul api yang sangat besar di Harrah Syarqiyah selama sebulan lamanya. Terjadi apa yang Rasulullah kabarkan, ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Di antara tanda hari kiamat telah terjadi yaitu perang melawan Mongolia, di mana Rasulullah SAW sudah mengabarkan, kata Rasulullah SAW, satu qatiluna qauman sigharal a'yun, nanti kalian akan berperang melawan suatu kaum yang matanya kecil, ya. Dan itu sudah terjadi, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa nanti mereka itu akan menguasai kaum muslimin, lalu kemudian kaum muslimin berhasil memukul mundur. Dan perang yang sangat terkenal sekali, kaum muslimin menang melawan Tartar, itu perang Ainul Jalut. Kalau antum baca sejarahnya dan bagaimana dahsyatnya perang Ainul Jalut, luar biasa, Pak. Kaum muslimin menang melawan Tartar. Nah, ini bagian yang pertama, yaitu tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi lagi maksudnya. Bagian yang kedua yaitu tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Tanda hari kiamat yang sedang terjadi, dan kita melihat dengan mata kepala kita, Pak. Apa di antara tanda hari kiamat yang sedang terjadi? Kata Rasulullah SAW, di antara tanda hari kiamat, kathratuz zina, banyak perzinahan. Dan antum lihat banyak tidak perzinahan di zaman sekarang, Mas. Kata Rasulullah juga apa? Di antara tanda hari kiamat, kathratul harj, al-qatl, banyaknya pembunuhan. Kita lihat, Pak, di negeri kita saja hampir setiap hari ada saja pembunuhan. Belum lagi di negeri-negeri yang lainnya. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, kasratuz zalazil, banyak gempa bumi. Antum kalau nginstall aplikasi BMKG, Pak, BMKG, tiap hari ada aja gempa bumi di negeri kita. Dan itu tanda hari kiamat, akhwal Islam. Di antara tanda hari kiamat, munculnya mobil. Rasulullah sudah mengabarkan itu, ya. Yang disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengatakan akan muncul, kata Rasulullah SAW, kendaraan yang memiliki beberapa pelana, maksudnya beberapa tempat duduk. Kata Syekh Albani, maksudnya mobil. Ternyata Rasulullah sudah mengabarkan di antara tanda hari kiamat, munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, tapi merecet, kesempitan, ya. Kita lihat di zaman sekarang, Masya Allah, Subhanallah. Kata Rasulullah, mereka melenggak-lenggok dan rambutnya bagaikan punuk-punuk unta. Subhanallah. Terjadi seperti yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah,
taqarubul aswaq, dekatnya pasar. Dekatnya apa? Pasar. Di HP antum ada pasar tuh Pak. Ada Shopee, Tokopedia, itu deket banget. Antum gak usah pergi ke mall, di rumah tinggal belanja. Dekatnya pasar, Masya Allah. Terjadi seperti yang Rasulullah kabarkan ya. Masya Allah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian bagian yang ketiga, tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi. Tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi. Apa itu contohnya? Rasulullah mengabarkan jumlah laki-laki dan wanita 1:50. Jumlah laki-laki dan wanita 1 berapa? 50. Bayangkan. Sekarang aja mungkin bisa dikatakan 1:3 atau lebih. Dan terus akan bertambah sampai laki-laki itu sedikit jumlahnya, wanita banyak sekali jumlahnya. Masya Allah. Di antara yang belum terjadi apa lagi? Perang, ya, di mana Rasulullah SAW mengabarkan nanti satu salihun Rum, kalian akan berdamai dengan Romawi, Eropa, untuk memerangi suatu kaum. Rasul tidak sebutkan kaum yang mana, kita tidak tahu. Kemudian setelah menang kaum muslimin bersama Romawi melawan kaum tersebut, tiba-tiba orang-orang Romawi membatalkan perdamaian dengan kaum muslimin. Kemudian terjadilah perang dahsyat antara Islam dengan kaum Romawi, yang kemudian berakhir dikuasainya Konstantinopel untuk kedua kalinya. Dikuasainya Konstantinopel untuk keberapa? Kedua kalinya. Di mana Rasulullah mengabarkan bahwa yang akan menguasai Konstantinopel nanti, ya, itu dari kalangan Banu Ishaq. Dari kalangan Banu Ishaq, bukan Banu Ismail. Dari kalangan Banu Ishaq. Sehingga kata para ulama ini memberikan kepada kita kabar gembira bahwa nanti orang-orang Barat akan masuk Islam. Dan benar kita lihat bagaimana Islam sangat pesat sekali di Amerika, di Eropa, dan yang lainnya. Dan mereka nanti kelak yang akan menguasai Konstantinopel tanpa senjata, kata Rasulullah SAW, tapi dengan takbir. Dengan apa? Dengan takbir. Di antara tanda hari kiamat yang kecil yang belum terjadi, kharabul Madinah. Madinah akan kosong, nggak ada penduduknya, Pak. Kota Madinah akan apa? Kosong, tidak ada penduduknya. Kenapa Madinah kosong? Karena saat itu akhal Islam, ya, negara Islam terakhir adanya di Syam bersama Imam Mahdi. Dan di sana harta melimpah ruah. Maka orang-orang pergi meninggalkan kota Madinah untuk pergi kemana? Ke Syam. Kosonglah kota Madinah. Makanya kata Rasulullah SAW, apabila Madinah telah kosong,
akan terjadilah peperangan terhadap Rum. Dan apabila terjadi perang bersama Rum, setelah itu keluar Dajjal. Keluar apa? Dajjal. Dan Rasulullah mengabarkan sebelum keluar Dajjal akan ada 3 tahun yang sangat paceklik. Kata Rasulullah SAW, ya, akan ada 3 tahun yang sangat kering baina yaday Dajjal, sebelum datangnya Dajjal. Di mana tahun pertama Allah menahan setengah air hujan. Tahun yang kedua Allah menahan 2/3 air hujan. Dan tahun yang ketiga Allah menahan hujan sama sekali. Dan saat itu tidak ada makanan. Dan makanan kaum mukminin kata Rasulullah saat itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Allah. Jadi nanti sebelum Dajjal tuh Pak, zikir tuh jadi makanan buat orang yang beriman, Pak. Iya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Itu Rasulullah sudah kabarkan, Pak. Tapi belum terjadi, dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, ini diantara tanda hari kiamat kecil yang belum apa? Terjadi. Nah, sekarang kita masuk kepada tanda hari kiamat besar. Tanda hari kiamat apa? Besar. Itu ditandai dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi. Yang disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdillah. Namanya sama dengan nama Rasulullah, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Mahdi itu keturunan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata Rasulullah SAW, ya sayamla'u al-arda qistan, dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Kama muliat jauran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi oleh kezoliman. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama, tanda dekatnya keluarnya Imam Mahdi apa? Ketika dunia ini sudah dipenuhi oleh kezoliman. Di mana-mana dizolimi, terutama kaum muslimin, Pak. Dan kita lihat kaum muslimin dizolimi di mana-mana sekarang. Di India dizolimi, ya di Libya dizolimi, di Irak dizolimi, di mana-mana dizolimi. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Akhul Islam. Kemudian akhi, Dajjal akan keluar. Ketahuilah saudaraku, Dajjal ini makhluk yang Allah ciptakan. Di mana Dajjal ini fitnahnya dahsyat sekali, Pak. Yang disebutkan bahwa Dajjal bisa menyuruh awan hujan. Bisa menyuruh tanah yang kering untuk subur. Bisa menyuruh orang yang mati hidup. Makanya kan perkataan seorang dai di zaman sekarang yang mengatakan orang yang menyembah Nabi Isa itu wajar, karena Nabi Isa itu katanya punya sifat Tuhan, bisa menghidupkan yang mati. Sehingga atas dasar itu
Dia mengatakan gak masalah menyembah Nabi Isa. Wah, saya yakin kalau Dajjal keluar, dia bakalan jadi pengikut Dajjal, Mas. Kenapa? Karena Dajjal bisa nyuruh awan hujan-hujan, bisa membangkitkan orang yang hidup, bisa menyuruh tanah yang kering hidup lagi. Itu kan sifat Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Maka yang selamat dari Dajjal, nanti kita akan sebutkan siapa yang selamat dari Dajjal. Namun saya akan sebutkan dulu kapan Dajjal muncul. Ketahuilah ya akhi, di zaman Nabi ada sahabat yang pernah ketemu Dajjal. Siapa namanya? Tamim bin Aus Ad-Dari, Abu Ruqayyah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, di mana Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari datang ke kota Madinah, lalu menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia membawakan sebuah cerita yang luar biasa. Ketika Rasulullah mendengarkan cerita Tamim, setelah selesai sholat, Rasul bersabda, makanakum, diamlah kalian di tempat-tempat kalian. Haddatsani Tamim, Tamim bin Aus bercerita kepadaku tadi, kata Rasulullah SAW, bahwasanya ia bersama beberapa temannya berlayar di lautan, lalu kemudian tertimpa ombak besar, terombang-ambing selama 3 hari lamanya, lalu terdampar di sebuah pulau. Kemudian Tamim dan teman-temannya bertemu dengan makhluk yang dipenuhi oleh bulu, sampai-sampai tidak diketahui mana depan mana belakang. Lalu Tamim bertanya kepada makhluk ini, man anti, kamu siapa? Kata dia, ana jassasah, aku jassasah. Siapa jassasah? Kata dia, ai qaum asri'u bid-dir, hai kaum, segera pergi kamu ke rumah sana itu. Di sana ada orang yang ingin sekali bertemu dengan kalian. Maka Tamim bersama teman-temannya pun pergilah ke rumah tersebut. Kata Tamim, lalu aku melihat seorang laki-laki yang diikat, ya, tangan dan kakinya dengan rantai-rantai besi. Dan belum pernah aku melihat ada orang yang sebesar itu. Lalu kemudian Tamim berkata, man anta, siapa kamu? Maka orang yang diikat ini Pak berkata, akhbirni man antum, kabarkan dahulu kepada aku siapa kalian. Kata Tamim, nahnu qaumun minal Arab, kami dari Arab. Lalu Dajjal bertanya kepada Tamim ini, ma fa'ala Muhammadun, apa yang dilakukan oleh Muhammad? Kata Tamim, ia telah diutus dan telah menguasai kota Madinah dan kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Madinah. Apa kata Dajjal? Amma law annahum ittaba'uhu lakana khairan lahum. Mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Ini ngomong Dajjal, Pak. Kemudian Dajjal berkata kepada Tamim, tolong kabarkan kepadaku tentang pohon kurma yang ada di Baisan. Apakah masih berbuah? Kata Tamim, masih banyak. Kelak pohon kurma di sana tidak akan berbuah. Tolong kabarkan kepadaku tentang mata air yang bernama Zughar.
Apakah masih ada airnya? Kata Tamim, banyak. Kata Dajjal, kelak mata air itu akan kering. Kabarkan kepadaku tentang danau Tabariyah, itu Tiberias yang ada di Israel. Apakah masih ada airnya? Banyak, kata Tamim. Kelak danau itu akan kering. Dan sungguh, kata Dajjal, kalau pohon kurma yang ada di Baisan tidak lagi berbuah, mata air Zugor sudah mengering, danau Tiberias sudah kering, saat itu aku akan keluar. Fa inni ana Dajjal, sesungguhnya akulah Dajjal, kata orang itu. Lalu kemudian Tamim pun mendengar itu, pergilah, pulanglah ke Jazirah Arab dan langsung menuju kota Madinah dan menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tamim dijadikan oleh Allah lupa di mana tempatnya. Antum kalau cari pakai Google Map juga nggak ketemu. Jangankan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang sangat banyak begitu aja, Pak. Ya, susah dicarinya di mana itu. Padahal jumlahnya luar biasa banyak sekali. Hanya Allah yang Maha tahu. Dajjal, akhwal Islam, akan keluar, kata Rasulullah SAW, di mana? Di Khurasan. Di mana? Di Khurasan. Khurasan itu di mana, Pak? Iran. Kalau antum lihat peta Iran, Khurasan itu masuk Iran dan sebagian lagi Israel. Di sebuah tempat namanya Yahuda, di mana Dajjal akan keluar bersama 70.000 pasukan Yahudi. 70.000 pasukan Yahudi mengikuti Dajjal. Dan Dajjal kemudian, kata Rasulullah, berkeliling dunia, di mana ia berjalan secepat angin. Tidak ada satupun tempat kecuali didatangi oleh Dajjal. Siapapun kaum yang tidak beriman kepada Dajjal, maka Dajjal menyuruh tanahnya untuk kering, menjadi kering kerontang. Siapapun yang beriman kepada Dajjal, maka Dajjal menyuruh awan untuk turun hujan sehingga subur. Ngeri loh, Pak, zaman itu. Bayangkan, fitnah Dajjal dahsyat banget. Kita di zaman sekarang banyak orang sama kuburan aja terfitnah, sama kuburan, Pak. Gimana sama Dajjal nanti? La ilaha illallah. Dahsyat sekali, akhi. Dan Dajjal, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, siapa yang akan menjadi pengikutnya? Kata Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, wanita. Pengikut Dajjal, wanita-wanita cantik rupawan. Wah, Masya Allah. Ini godaan banget buat para pemuda-pemuda, Pak. Ternyata pengikut Dajjal cewek-cewek cantik, Mas. Ya. Siapa lagi? Yahudi. Siapa lagi? Orang-orang Arab Badui yang bodoh. Yang jelas kata para ulama, orang-orang yang bodoh terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka-mereka yang akan menjadi pengikut siapa? Dajjal, la'natullahi alaih. Di mana Dajjal akan hidup di dunia 40 hari. Hari pertama panjangnya sama dengan 1 tahun. Lalu ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
hari yang panjangnya sama setahun itu sholatnya gimana? Kata Rasulullah, tetaplah kalian sholat seperti biasa, tapi perkirakan sendiri oleh kalian. Ini ya. Jadi satu hari yang sangat panjang itu tetap kita sholatnya seperti biasa. Hari kedua sama dengan sebulan. Hari ketiga sama dengan seminggu. Hari selanjutnya sama dengan hari-hari biasa. Dan saat itu ya akhwat Islam, kaum muslimin bersembunyi akhi. Kaum muslimin bersembunyi di mana? Di Bukit Tur, di kota Madinah, di kota Makkah. Ini 3 tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Yang pertama Makkah, yang kedua Madinah, dan yang ketiga Tur. Jadi kaum muslimin bersama Imam Mahdi bersembunyi di Bukit Tur di sana, di perbukitan di sana. Lalu kemudian Dajjal mengepung kota Madinah. Dan Dajjal tidak bisa keluar, tidak bisa masuk ke kota Madinah karena setiap lorong-lorong kota Madinah dijaga oleh malaikat yang menghunuskan pedang-pedangnya. Ketika kota Madinah itu dikepung oleh Dajjal, tiba-tiba kata Rasulullah kota Madinah berguncang. Lalu keluarlah orang-orang munafiknya untuk menjadi pengikut siapa? Dajjal. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Jangan sekali-kali kita membuka ya website yang penuh syubhat di situ. Karena hati kita ini lemah, sedangkan syubhat itu nyambar. Kemudian juga Nabi menyuruh kalau qadarullah kita ketemu Dajjal, bacakan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Siapa yang sudah hafal? Antum hafal? Siapa yang belum hafal? Siapa yang belum hafal? Katanya kayaknya rata-rata belum hafal. Terus kalau qadarullah ketemu Dajjal gimana? Gampang Ustaz, saya bacain mushaf. Kalau mushafnya diambil gimana? Iya, sekarang juga ngapalin mas. Karena kita nggak tahu kita bakalan ketemu Dajjal atau tidak. Mungkin kita termasuk yang ketemu Dajjal. Semoga tentunya ya Allah lindungi kita dari Dajjal. Di antara juga akhi agar kita selamat dari Dajjal membaca doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi menganjurkan ini setiap sholat sebelum salam baca itu. Supaya apa? Supaya Allah lindungi kita dari apa? Dajjal. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Kemudian jangan tertipu oleh fitnahnya yang dahsyat. Karena fitnah Dajjal ini ngeri, Pak. Sudah kita sebutkan. Iya. Pertama, setiap muslim bisa melihat Dajjal. Setiap muslim bisa melihat apa? Dajjal. Kenapa? Karena hanya muslim yang bisa membaca di jidatnya kafaro, kafir. Hanya muslim saja. Non muslim nggak bisa. Ya. Dajjal membawa api dan gunung roti. Dimana disebutkan dalam hadis
bahwa apinya Dajjal tuh hakikatnya adalah air yang sejuk. Maka kata Rasulullah, kalau kalian bertemu dengan Dajjal dan disuruh untuk memilih antara api atau air, maka masuklah kepada apinya Dajjal, karena apinya Dajjal itu hakikatnya air yang menyejukkan. Kenapa? Karena Dajjal itu kan penyihir. Dia bisa memperlihatkan air yang sangat sejuk sebagaikan apa? Api. Kemudian kenali ciri-ciri Dajjal. Kata Rasulullah SAW, Inna Dajjal a'warul a'yun. Dajjal itu matanya pecak sebelah, dimana mata kanannya itu kata Rasulullah nyembul seperti buah anggur. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, sedangkan Tuhanmu tidak pecak sebelah. Walaupun Dajjal diberikan oleh Allah kemampuan-kemampuan yang dahsyat itu, jangan terfitnah. Berarti itu menunjukkan, akhi, hanya orang-orang yang berjiwa tauhid saja insya Allah yang selamat. Adapun orang yang hatinya dipenuhi dengan syirik, mengagungkan selain Allah, ini mengerikan, bisa menjadi pengikut Dajjal. Semoga Allah selamatkan kita dari Dajjal, amin ya rabbal alamin. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.